Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022 adalah hari Sabtu Imam dan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir di Roma pada tahun 540 dan ibunya juga dihormati gereja sebagai orang kudus. Keluarganya tergolong orang kaya raya dan berada di antara keluarga-keluarga aristokrat atau bangsawan. Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek kota Roma. Namun Tuhan menghendaki Gregorius untuk berkarya di ladang anggurnya. Ia meletakkan semua jabatan politiknya dan menjalani kehidupan membiara. Ia juga mendirikan biara-biara. Tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sana ia berjuang membebaskan para budak belian. Tahun 590, Gregorius diangkat menjadi paus. Ia membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama para budak. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia dan memimpin gereja selama 14 tahun. Ia dikenal sebagai paus yang termasyhur, negarawan dan administrator ulung pada awal abad pertengahan. Karena tulisannya yang berbobot, ia digelari sebagai pujangga gereja Latin. Meskipun begitu, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah atau servus servorum Dei. Gelar ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan paus di Roma. Ia meninggal dunia pada tahun 604. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 6b sampai 15. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan, mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah,
sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hal itu kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan untuk berbuat baik. Manusia membutuhkan makanan dan minuman agar tetap hidup dan boleh beraktivitas. Selain itu, makanan membuat tubuh menjadi sehat dan prima untuk berbuat sesuatu. Kekuatan yang diperoleh oleh tubuh dengan makanan dan minuman bergizi diandaikan membantu manusia untuk berbuat baik. Badan dan jiwa yang sehat membantu manusia untuk mempraktekkan hidup yang benar dan adil di hadapan manusia dan Tuhan yang ia imani. Inilah kesadaran dan panggilan hidup Kristiani bahwa segala sesuatu yang diterima dari Tuhan
seperti makanan dan minuman, harus dihargai sebagai anugerah dari Tuhan, dan lebih daripada itu, tindakan yang baik dan benar sebagai manusia di hadapan Tuhan mesti dikedepankan. Saudara terkasih, Injil hari ini berbicara tentang murid-murid Yesus yang memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Para murid mengambil dan memakannya karena perut mereka sudah kosong, dan itu berarti mereka sudah lapar. Mereka membutuhkan tenaga yang baru untuk bersama-sama dengan Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Konteks dekat dari perikop ini berkisah mengenai Yesus yang mengajar dan menyembuhkan orang yang sakit. Itu berarti bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan ke pelbagai tempat untuk mewartakan kabar sukacita dan menyembuhkan banyak orang. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, mereka membutuhkan badan dan jiwa yang sehat. Mereka butuh makanan. Karena itu, beralasan ketika mereka memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat tersebut. Ketika melihat hal itu, orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Agaknya mereka berkata demikian bukan karena alasan yang benar untuk menegakkan aturan Yahudi, tetapi didasarkan pada iri hati atas perbuatan-perbuatan baik yang sudah Yesus dan murid-muridnya lakukan. Orang Farisi merasa kehilangan pamornya di hadapan orang banyak, karena itu mereka mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Yesus dan murid-muridnya. Mereka begitu iri dan tamak, karena itu Yesus menegaskan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudariku terkasih, makanan dan minuman yang kita terima setiap hari mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan sambil melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Lebih daripada itu, hendaknya kita tidak memiliki sifat dan sikap yang tamak serta iri hati terhadap orang-orang yang telah berbuat baik di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.